Bab 2441. Perubahan. Ada efek seperti itu. Brother Zen sedikit terkejut, dia baru bereaksi. Ayu, apakah kamu benar-benar tidak melihat kami? Aku tidak melihat kalian. Ayu cemberut dan tampak sedih, kalian curang dalam bermain game. Dia tidak melihat apa-apa, dan setiap kali dia merasa seolah-olah dia melihat mereka, dia tidak menemukan apa-apa ketika dia mengejar mereka, dan dia tidak bisa menangkap mereka sama sekali. Tidak peduli bagaimana Anda memainkan permainan ini, dia kalah. Kapan dia pernah kalah? Tidak curang. Nomor 5 buru-buru menjelaskan sambil menunjuk ke sebuah batu yang tidak jauh dari sana, aku berada tepat di belakang batu itu. Mereka sering bermain-main dengan Ayudhya, tentu saja mereka tahu bahwa tujuan dari permainan itu adalah untuk membuat Ayudhya senang. Bahkan mereka kalah dengan sengaja, agar Ayudhya bahagia. Jadi bagaimana mereka akan curang, dan mereka tidak akan mau. Tapi Ayudhya masih marah. Paman masih berbohong padaku, aku mengabaikanmu. Dia sengaja mengerutkan hidungnya, berjalan ke samping dengan marah dan duduk dengan tangan kecilnya di pinggangnya, menunggu Brother Zen dan yang lainnya membujuknya. Tetapi saudara Zen dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa mengurus ini saat ini? Formasi batu ini tidak mudah. Pada saat ini, mereka mengerti berapa banyak Grey Z telah membayar untuk formasi batu ini. Teknik formasi pertempuran mereka juga dapat diintegrasikan dengan lebih baik, dan mereka dapat menggunakan teknik formasi pertempuran untuk digabungkan dengan karakteristik batu ini. Jika formasi dibangun lebih baik, mungkin dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Mereka bahkan tidak menemukannya sebelumnya. Jika kita bisa menyembunyikan keberadaan kita, maka kita bisa membuat beberapa penyesuaian pada metode serangan kita. Ya, juga bisa ada banyak perubahan dalam pertahanan. Itu bisa progresif, yang lebih mudah adalah pukulan balik. Ayo coba lagi. Coba. Sekelompok orang terus mengebor ke dalam formasi batu, terus mencoba dan berlatih, berpacu dengan waktu. Melihat bahwa tidak ada yang datang untuk membujuknya, Ayudhya tercengang. Dia sedikit curiga, apakah dia salah lihat, Brother Zen dan yang lainnya bahkan tidak peduli padanya. Apakah keluhannya tidak penting? Tangisan dan air matanya tidak berpengaruh. Ayudhya segera berdiri. Hei, kenapa paman mengabaikanku? Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya, semua orang fokus melakukan urusan mereka sendiri, dan tidak ada gangguan sama sekali. Ayudhya mengerutkan bibirnya dan mendengus. Paman jahat. Dia memutar kepalanya dan berbalik pergi ke Grey Z untuk bermain. Brother Zen dan yang lainnya mengabaikan mereka, jadi pergi ke ayahnya tidak akan mengabaikannya, kan? Grey Z berada di depan kolam panjang umur saat ini, menyaksikan perubahan di sekelilingnya. Dia tidak bisa menentukan berapa lama kolam panjang umur akan pulih sepenuhnya, kehancuran kayangan hanya sesaat, dan mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Ayah. Ayudhya berlari. Paman Zen dan yang lainnya, main-main denganku, Grey Z menoleh, menatap Ayudhya, berjongkok, dan mengangkatnya. Mereka akan bermain dengan Ayu nanti. Ya, Ayu adalah anak yang bijaksana, jadi tidak akan kehilangan kesabaran, kata Ayudhya patuh. Dia melihat kolam panjang umur yang berkabut, matanya berbinar. Wow, ada air mancur di sini. Dia melepaskan diri dari Grey Z, bersandar di sisi kolam, dan mengulurkan tangan untuk bermain di air. Ayu, kamu tidak bisa bermain air, kata Grey Z sambil tersenyum. Ayudhya melirik ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bermain, saya hanya akan menyentuhnya. Jari-jarinya buru-buru dicelupkan ke dalam air. Saat jari Ayudhya menyentuh permukaan air, tiba-tiba, seluruh kolam panjang umur bergidik. Om. Tanda gelombang menyebar dari jari Ayudhya dan langsung menyapu seluruh kolam panjang umur. Wajah Grey Z berubah. Dia tidak menyangka reaksi seperti itu. Dia segera pergi untuk memeluk Ayudhya, tetapi pada saat ini, air di kolam panjang umur mendidih.
Mata air di tengah, di mana mata air itu perlahan mengalir keluar, tiba-tiba tampak dibangkitkan. Dengan ledakan keras, kolom air melonjak ke langit. Alirannya menjadi besar seketika. Bahkan tetesan air yang terciprat menjadi sangat deras, saling membanting, membuat suara siulan yang bahagia. Apa yang terjadi? Grey Z melirik Ayudhya, tetapi Ayudhya tidak takut sama sekali, tetapi sangat senang. Ini benar-benar air mancur. Dia menamparkan tangan kecilnya, dia belum pernah melihat air mancur yang begitu indah sebelumnya, sedikit lebih tinggi. Sedikit lebih tinggi. Kolam ini sepertinya bisa memahami kata-kata Ayudhya, dan mereka semakin tinggi memancur ke langit. Grey Z tercengang. Bahkan Brother Zen dan yang lainnya di formasi batu di kejauhan tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Grey Z segera memeluk Ayudhya dan mencegahnya mendekati kolam panjang umur, percikan air secara bertahap menjadi lebih kecil dan kembali ke penampilan sebelumnya. Ayah, bersenang-senanglah. Ayudhya bertepuk tangan, bisakah aku bermain lagi? Tetesan air kecil ini begitu patuh dan imut. Bisakah kamu merasakannya? Grey Z bertanya. Ya, mereka semua menari di tanganku, sangat lucu. Ayudhya memandang Grey Z, penuh harap, dan ingin bermain lagi, tetapi Grey Z tidak setuju. Hal semacam ini agak aneh, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Ayudhya adalah mata air terakhir, dan mata air di istana ini layu selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya pulih sedikit, dia takut jika Ayudhya mendekat, sesuatu yang tidak terduga akan keluar. Bisakah kita bermain lagi nanti? Grey Z berkata dengan sabar, anak-anak tidak bisa bermain air, itu tidak aman. Kamu harus patuh, kalau tidak ayah tidak akan berani mengajakmu bermain di masa depan. Masih banyak tempat menyenangkan, apakah kamu masih ingin pergi? Mau. Lalu apakah Ayu bisa patuh? Patuh. Ayu anak pintar. Grey Z mengelus kepala Ayudhya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, Ayu patuh, ayah akan membawamu ke semua tempat bermain yang menyenangkan di masa depan. Terima kasih ayah. Ayudhya melingkarkan lengannya di leher Grey Z, dia mencium wajahnya, Ayu pasti patuh. Grey Z melirik kolam panjang umur, bertanya-tanya apa alasan kolam itu. Jika itu karena Ayudhya adalah mata air terakhir hingga dia memiliki reaksi seperti itu, dia mungkin akan melakukan lebih banyak pengawasan untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, wajah Grey Z berubah, dan dia menoleh dengan tajam, melihat ke arah pintu masuk kayangan. Iblis ada di sini. Bukankah ini nafas iblis? Saudara Zen dan yang lainnya juga merasakannya, dan tanpa ragu-ragu, mereka segera memasuki keadaan bertarung dan bersembunyi di formasi batu. Ayu, ikut ayah. Grey Z memeluk Ayudhya, dan dengan cepat mencapai pusat formasi batu, dan menempatkan Ayudhya di sana. Janji pada ayah, duduk saja di sana dan jangan bergerak. Ayudhya belum pernah melihat ekspresi serius Grey Z, dia sedikit ketakutan, dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Ayah, Ayu tidak mengerti ada apa. Apapun yang terjadi, jangan bergerak, duduk saja di sana dan menunggu ayah menjemputmu, mengerti? Mengerti. Ayudhya mengerutkan bibirnya, ayah, apakah ini permainan? Ya, ini adalah permainan, permainan manusia kayu, siapa yang bergerak, dia yang kalah. Kalau begitu Ayu pasti tidak akan bergerak. Grey Z mencium keningnya, berbalik, dan menghilang seketika. Wow. Ayudhya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berseru. Ayah luar biasa. Pada saat yang sama, napas yang sangat kuat mengalir masuk, langsung membuat seluruh kayangan tampak depresi lagi. Grey Z. Raja Iblis berteriak, apakah menurutmu jika kamu menyembunyikan mata air di sini, aku tidak akan dapat menemukannya? Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikanku meski kamu membuat beberapa persiapan? Terlalu naif. Suaranya, seperti guntur yang menggelegar, meledak di langit, menderu tanpa henti. Grey Z tidak takut, berjalan ke formasi batu,
mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Raja Iblis yang berjalan selangkah demi selangkah. Tidak, aku sudah menunggumu di sini, sudah lama sekali. Bab 2443. Lihat dengan jelas. Bang. Langit tiba-tiba meledak, dan badai petir turun seketika, meledakkan lubang di tanah. Tampaknya bahkan Tuhan dapat merasakan suasana tegang saat ini. Tunggu, aku akan membunuhmu. Raja Iblis mencibir, matanya terbuka dan tertutup, dan pupil ganda muncul. Grey Z tidak menyangka bahwa jiwa sisa Raja Iblis telah pulih sedemikian rupa sehingga dia hampir sepenuhnya mengendalikan tubuh serigala serakah, dan bahkan mata ganda dari serigala serakah sekarang digunakan oleh iblis. Begitu dia pulih sepenuhnya, dia khawatir hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Kalau begitu kamu datang dan bunuh aku. Grey Z mengulurkan tinjunya dan berteriak. Desir, desir. Tidak ada langkah ragu-ragu, iblis segera bergerak. Sedikit hentakan di bawah kakinya, tubuhnya seperti badai, tanah penuh debu, dan menghancurkan semua rumput lembut yang baru saja tumbuh di sekitarnya. Aura mati yang memancar dari tubuhnya membuat rerumputan yang lembut menjadi kuning dalam sekejap, seolah-olah nafas kehidupan telah tersedot seketika. Grey Z juga bergerak, dia tidak akan menyerah dengan mudah. Bang! Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan dengan keras, dan tinju mereka bertabrakan. Suara mengerikan itu memekakkan telinga, seolah-olah dua potong baja dibenturkan bersama, membuat suara bersenandung. Boom! Grey Z tidak ragu sama sekali, dan meninju lagi. Pada saat ini, tidak ada kelembutan dalam tinju super, momentumnya terbuka lebar, dengan ganas berbondong-bondong ke Raja Iblis, langsung menguncinya. Ini seperti ada semacam cakra yang membentuk bola dan mengunci iblis di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk Raja Iblis, mengunci Grey Z dengan kuat. Hari ini adalah kematianmu atau kematianku. Akan selalu ada seseorang yang jatuh. Raja Iblis tahu bahwa orang yang jatuh pasti Grey Z. Dia tidak berpikir bahwa tubuh fana dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri. Bahkan meski dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan pupil ganda ini untuk melihat apakah itu berhasil. Matanya terus berputar, menangkap setiap gerakan Grey Z. Bang! 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 Tinju Grey Z sangat cepat. Orang biasa bahkan mungkin tidak dapat melihat bayangan setelahnya. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika dipukul, pasti dapat menyebabkan kematian yang mengerikan. Tapi semua ini, iblis bisa melihat dengan jelas. Dia bahkan bisa melihat perubahan halus dari setiap pukulan Grey Z, seperti gerakan lambat. Di matanya, tidak ada yang bisa disembunyikan. Jernih. Sangat jelas. Tinjumu terlalu lambat. Raja Iblis tertawa, semakin menyukai pupil ganda ini. Dia menunggu serigala serakah, dan dia tidak salah menunggu. Dengan mata ganda ini, ditambah dengan jiwa iblisnya yang kuat, dan istana kayangan telah dihancurkan, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Ketika dia mendapatkan mata air terakhir, sepenuhnya memulihkan jiwanya yang tersisa, mencapai puncaknya lagi, dan mendapatkan keabadian yang nyata, siapa lagi di dunia ini yang bisa melakukan apapun padanya? Memikirkan hal ini, mata Raja Iblis menjadi lebih dingin dan lebih arogan. Cepat, lebih cepat. Hahaha. Tinjumu sangat lambat, kamu masih ingin membunuhku. Grey Z, Grey Z, di mata manusia, kamu tidak terkalahkan, tetapi kamu bahkan tidak tahu apa itu kekuatan absolut yang sebenarnya. Saat meredakan serangan Grey Z, Raja Iblis merangsangnya dengan kata-kata, tidak sopan sama sekali, bagaimanapun juga, manusia biasa tidak bisa dibandingkan dengan dewa. Maksudmu, kamu adalah dewa. Grey Z mendengus, dan tinju panjang lainnya terbanting, yang ditangkap oleh Raja Iblis. Lalu aku membunuhmu, bukankah para dewa pun bisa dibunuh? Boom! Tinjunya tiba-tiba meledak menjadi pukulan, yang membuat Raja Iblis mundur beberapa langkah. Raja Iblis tidak peduli. Ada sesuatu dalam tinjumu,
Tapi sayangnya, orang yang menggunakannya salah. Dia berkata dengan ringan, hanya kamu bahkan tidak bisa menggunakan 1/10 dari tinju ini. Murid Grey Z sedikit menyusut. 1/10.